Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bunga. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman hidup saya yang berhubungan dengan resilience. Pada akhir tahun 2021 merupakan tahap yang paling sulit dalam hidup saya. Pada saat itu, adik saya yang paling terakhir mengalami kecelakaan dan harus segera dioperasi pada kakinya karena kakinya mengalami patah dan harus segera dipasang pen. Pada saat pandemi seperti ini, keuangan keluarga saya menurun dan ditambah lagi dengan mama saya yang sering keluar masuk rumah sakit untuk mengontrol jantungnya. Pada saat adik saya kecelakaan, di situ mama saya langsung tidak sadarkan diri. Kemudian adik saya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan segera. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata adik saya tidak dapat menggunakan BPJS karena itu dari kecelakaan. Kemudian kami sepakat untuk menggunakan jasa raharja untuk mengurangi biaya yang tidak sedikit. Di rumah sakit daerah, lebih tepatnya di rumah sakit Bob Bazar, dokter yang biasa untuk mengoperasi tidak dapat hadir karena dokter tersebut sedang melakukan tugas di rumah sakit Geraha. Alhasil, adik saya harus dirujuk. Dan prosesnya sangat lama. Adik saya datang ke rumah sakit sehabis zuhur, sampai jam 9:30 malam adik saya baru bisa dirujuk. Di rumah saya, mama saya masih tidak sadarkan diri, dan tetangga saya berinisiatif untuk menjemput ayah saya yang sedang berdagang. Kemudian setelah mama saya sudah lebih baik, orang tua saya kemudian datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan adik saya. Saya yang berada di rumah sakit mendapatkan cerita ini dari tetangga saya. Setelah orang tua saya sampai, adik saya yang masih berusia 10 tahun kemudian langsung menangis. Saya yang tidak tega saat melihat itu, saya putuskan untuk keluar dengan alasan untuk mengambil obat. Di situ saya berdoa, meminta petunjuk bagaimana untuk kedepannya. Uang yang seharusnya saya bayarkan untuk biaya kuliah harus kembali terpakai karena hal yang mendesak seperti ini. Kemudian di situ saya berpikir, yang penting adik saya sembuh dulu. Masalah kuliah, uangnya bisa dicari. Di situ saya mikir seperti itu. Tetapi setelah itu, adik saya kan dikirim ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu rumah sakit Geraha. Setelah adik saya dirawat di sana dan dilakukan operasi di sana, kemudian orang tua saya berhenti berdagang. Di situ tidak ada pemasukan sama sekali. Saya berpikir bagaimana caranya agar saya memegang uang tanpa saya harus meminta ataupun meminjam kepada saudara saya. Yang saat itu saya pikirkan adalah berdagang untuk memenuhi kebutuhan di rumah selama orang tua saya berada di rumah sakit. Saya di situ hanya memegang uang 100.000 sebagai modal saya untuk kedepannya. Dengan uang 100.000 yang saya punya, saya berpikir untuk menjualkan bakso dan juga es lilin di lingkungan sekolah. Yang kebetulan saya tinggal di area sekolah. Setelah itu, saya mendapatkan uang yang bisa saya simpan untuk kedepannya. Kemudian, dengan uang yang saya pegang itu, saya bisa membantu untuk membayar uang kuliah saya sendiri dan juga untuk modal kedepannya saat nanti orang tua saya berdagang kembali. Dengan dukungan dan bantuan abang dan adik saya memulai usaha setelah 2 hari setelah adik saya masuk rumah sakit tanpa membuang-buang waktu. Dari hal itu yang saya pelajari adalah bagaimana caranya saya untuk menghargai waktu. Yang mana biasanya saya bangun jam 5 pagi, saya di situ harus bangun jam 4 pagi untuk membuat bakso. Setelah itu dilanjutkan dengan beres-beres rumah. Kemudian dari jam 6:30 sampai dengan 7:30 pagi, saya berjualan. Kemudian setelah itu, saya melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu perkuliahan. Setelah saya masuk untuk jam kuliah, dagangan saya diambil alih oleh adik saya. Kemudian selain saya dapat belajar bagaimana caranya mengatur waktu, kemudian saya juga belajar untuk memperbaiki pola istirahat dan juga pola makan saya, di mana saya yang harus bangun jam 4 pagi, berarti saya harus memenuhi kebutuhan istirahat saya, yaitu 6 sampai dengan 8 jam pada saat siang atau malam hari. Kemudian saya juga sudah jarang menggunakan ponsel dan juga makan saya akan saya dulukan karena kalau saya makan saya nggak semangat, seperti itu. Pesan saya, jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini dan jangan banyak mengeluh. Kemudian untuk teman-teman semua, tolong doakan adik saya semoga operasinya lancar pada bulan Juli besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.